Jujur deh, lo pasti pernah ngalamin skenario kayak gini. Dosen atau bos lo ngasih tugas besar, dan deadline-nya masih sebulan lagi. Lo mikir, masih lama, santai dulu lah, minggu depan baru gue cicil. Minggu pertama lewat, lo masih sibuk namatin series Netflix. Minggu kedua lewat, lo mulai mikir, oke, gue harus mulai riset dikit-dikit. Tapi ujung-ujungnya cuma buka tab browser terus ditinggal tidur. Minggu ketiga, lo mulai gelisah, tapi tetap aja, lo ngerasa masih ada waktu. Tenang, gue kerjanya cepet kok, kata lo ngehibur diri sendiri. Dan tibalah kita di H-1, atau bahkan H beberapa jam sebelum deadline. Tiba-tiba, lu berubah jadi manusia super. Jari lu ngetik secepat kilat, otak lu fokus 1000%. Lu gak butuh makan, lu gak butuh tidur. Dan ajaibnya, tugas itu kelar tepat waktu. Lu ngerasa lega, tapi juga ngerasa bego. Kenapa gua gak ngerjain dari kemarin-kemarin sih? Kan gak perlu stres kayak gini. Banyak orang mikir ini cuma masalah males atau manajemen waktu yang buruk. Tapi sebenarnya, ada hukum alam psikologis yang lagi bekerja di otak lo. Namanya adalah Parkinson's Law. Hukum ini dicetuskan oleh Cyril Northcote Parkinson tahun 1955. Bunyinya gini, pekerjaan akan meluas atau bertambah banyak untuk mengisi waktu yang tersedia buat penyelesaiannya. Maksudnya gimana? Bayangin, lo mau pergi liburan dan lo harus packing baju ke dalam koper. Kalau lo dikasih koper raksasa, alias waktu yang banyak, lo bakal masukin semua barang nggak penting. Baju yang nggak pernah dipakai, bantal leher, setrikaan, sampai barang-barang sampah bakal lo masukin karena masih muat. Packing lo jadi ribet, lama, dan berat. Tapi, coba kalau lo cuma dikasih tas ransel kecil, alias waktu yang mepet. Lo dipaksa buat mikir kritis. Lo cuma bakal masukin barang-barang yang benar-benar penting dan esensial. Packing lu jadi cepet, efisien, dan to the point. Nah, waktu itu kayak koper tadi. Kalau lo kasih waktu sebulan buat tugas yang sebenarnya bisa kelar dalam 5 jam, otak lo bakal secara otomatis mempersulit tugas itu biar pas sama waktu sebulan. Lo bakal overthinking soal font, lo bakal riset kejauhan sampai ke hal yang gak relevan, lo bakal ngedit hal-hal kecil yang gak ada yang peduli. Tugas yang tadinya simple jadi monster yang menakutkan karena lu sendiri yang ngegedein monsternya. Inilah kenapa deadliner seringkali ngerasa lebih produktif. Pas deadline mepet, semua sampah dan overthinking tadi hilang. Lo nggak punya waktu buat jadi perfeksionis. Lo cuma punya satu tujuan, selesai. Tekanan deadline memicu adrenalin yang bikin fokus lo tajam setajam silet. Tapi, hati-hati. Mengandalkan the power of kepepet terus-terusan itu bahaya banget. Pertama, kualitas kerjaan lo mungkin cukup, tapi bukan terbaik. Kedua, kesehatan mental dan fisik lo yang jadi taruhannya. Stres level dewa tiap akhir bulan itu nggak sehat, bro. Terus gimana cara ngehack hukum Parkinson ini biar kita tetap produktif tanpa harus jantungan? Solusinya adalah bikin deadline palsu alias artificial deadline. Kalau bos lo ngasih waktu seminggu, tantang diri lo buat nyelesain itu dalam 2 hari. Anggap sisa 5 harinya itu bonus buat leha-leha. Lo harus tegas sama diri sendiri seolah-olah deadline 2 hari itu adalah deadline asli yang kalau dilanggar, dunia bakal kiamat. Cara kedua, teknik Pomodoro. Ini adalah penerapan Parkinson's Law skala mikro. Lo set timer 25 menit buat ngerjain satu hal spesifik. Dalam 25 menit itu, lo mecah tugas besar jadi tugas kecil dengan deadline super ketat. Otak lo bakal dipaksa kerja efisien per 25 menit. Gak ada waktu buat scroll sosmed. Cara ketiga, potong waktu meeting atau belajar lo jadi setengahnya. Kalau biasanya lo meeting sejam dan isinya cuma ngalor ngidul, coba set meeting cuma 30 menit. Percaya deh, semua poin penting bakal kebahas dalam 30 menit itu. Karena orang-orang gak punya waktu buat basa-basi. Ingat, produktivitas itu bukan soal punya banyak waktu. Produktivitas itu soal seberapa efisien lo make waktu yang ada. Jangan bangga jadi deadliner sejati kalau sebenarnya lo bisa kelar lebih cepat dan punya waktu lebih banyak buat main game tanpa rasa bersalah. Share video ini ke temen lo yang hobi begadang H-1 tugas. Coba ngaku di komen, tugas apa yang paling parah pernah lo kerjain pakai sistem kebut semalam. Jangan lupa like dan subscribe biar lo makin pinter ngatur waktu dan ngatur otak lo. See you in the next video. Bye!